Jadi selamat siang Bu Widya dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang deteksi patogen pada pangan melalui teknik molekuler real-time PCR atau polymerase chain reaction. Jadi latar belakang yang kami buat dari makalah kami yaitu bahan pangan yang berkualitas dan aman diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dari bahan pangan yang berkualitas dan aman adalah tidak adanya kontaminasi dari mikroorganisme patogen. Karena kontaminasi patogen dapat mengakibatkan penyakit dan masalah kesehatan bagi konsumer bahan pangan tersebut. Lalu salah satu bentuk kemajuan teknologi untuk menghasilkan makanan yang berkualitas yaitu teknik real-time PCR. Tujuan kami yaitu untuk mengetahui apa itu metode real-time PCR. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan metode real-time PCR untuk mendeteksi patogen pada bahan pangan. Yang ketiga, untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan dari metode real-time PCR. Dan yang terakhir, menggali potensi penggunaan real-time PCR untuk mendeteksi patogen pada bahan pangan di Indonesia. Patogen pada bahan pangan. Keamanan pangan adalah isu yang paling penting bagi kesehatan. Foodborne diseases adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme patogen dari bahan makanan. Umumnya, mikroorganisme patogen ini merupakan penyakit yang menyerang usus dan saluran pencernaan karena bakteri-bakteri patogen tersebut umumnya tinggal di dalam saluran pencernaan hewan yang dagingnya digunakan untuk konsumsi manusia. Contoh dari bakteri patogen ini adalah E. coli, Salmonella typhi, dan Salmonella enterica. Nah, karena patogen dalam bahan pangan itu dapat berbahaya bagi kesehatan, maka diperlukan teknik untuk mendeteksi keberadaan mereka. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah real-time PCR, atau disebut juga dengan quantitative PCR. Metode ini adalah teknik teknologi analisa DNA atau nucleic acid-based method yang digunakan untuk mendeteksi molekul genetik menggunakan primers and probes. Lalu apa sih perbedaannya real-time PCR dengan PCR konvensional? Real-time PCR itu tidak memerlukan proses post-PCR, yang biasanya adalah elektroforensis gel-agarose. Elektroforensis gel-agarose sendiri berfungsi untuk menganalisis peningkatan jumlah target di akhir seluruh siklus PCR. Namun, real-time PCR itu memonitor peningkatan jumlah target secara real-time dan terus-menerus setelah setiap siklus berakhir, sehingga tidak diperlukan proses post-PCR tersebut. Pemonitoran ini dilakukan dengan bantuan sinyal fluorescence, di mana sinyal tersebut diukur setiap siklus dan menunjukkan jumlah DNA aplikon sementara dalam sampel pada waktu tertentu. Intensitas sinyal fluorescence sendiri sebanding dengan jumlah kopi molekul DNA template pada sampel. Umumnya, 3 macam yang sering digunakan adalah SYBR Green, Techman, dan Molecular Beacons. Perbedaannya adalah bagaimana sinyal dipancarkan. Lalu bagaimana sih cara kerja real-time PCR? Sebenarnya cara kerjanya mirip dengan PCR konvensional. Pertama-tama isolasi DNA, kemudian dilakukan denaturisasi, di mana suhu dipanaskan ke suhu tinggi yang dapat memecah molekul DNA template menjadi 2 untai tunggal. Kemudian dilakukan tahap annealing, di mana suhu reaksi diturunkan agar primer oligonukleotida dapat menempel pada molekul DNA template. Setelah itu dilakukan tahap ekstensi, di mana pembuatan untai baru DNA komplementer dari primer dilakukan dengan bantuan enzim polimerase. Ekstensi ini dilakukan pada suhu yang tinggi, karena menyesuaikan dengan suhu optimum untuk enzim polimerase. Nah, perbedaan real-time PCR dan PCR konvensional berada di tahap ekstensi, di mana pada real-time PCR itu terdapat juga pelepasan sinyal fluorescence, sehingga dapat dideteksi dengan mesin. Nah, teknik real-time PCR ini dapat digunakan untuk mendeteksi patogen pangan. Kenapa? Karena real-time PCR dapat dilakukan walau jumlah spesies target pada sampel sangat sedikit. Karena real-time PCR mampu menyalin informasi genetik patogen yang kemudian dapat diperbanyak, sehingga mampu dianalisis dengan keakuratan yang tinggi. Selain itu, real-time PCR juga cepat dan sensitif, sehingga hasil yang didapatkan spesifik. Cepat karena dilakukan dengan real-time, dan sensitif karena primer dan probes dibuat khusus untuk mentarget gen tertentu dalam patogen. Selain itu, tingkat keberhasilan dari real-time PCR juga tinggi. Untuk memahami lebih lanjut, kami melihat studi yang dilakukan oleh Maciel pada 2018 mengenai deteksi Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus aureus pada bahan pangan menggunakan multiplex real-time PCR, di mana sampel yang diambil itu berasal dari bahan pangan. Keunggulan real-time PCR dibanding PCR konvensional pada umumnya yaitu mampu memonitor pengkontaminan secara langsung pada saat dilakukan amplifikasi produk, memiliki waktu yang relatif lebih cepat, spesifitas dan sensitivitas yang lebih akurat, dan mesin thermal cycler yang digunakan real-time PCR lebih spesifik daripada mesin PCR biasa.
dapat memperoleh hasil amplifikasi materi genetik DNA patogen. Dan resiko akan terjadi kontaminasi silang dapat diminimalisir karena hasil akan lebih optimal karena perubahan setelah metode PCR tidak diperlukan lagi. Lalu dalam kelebihan pasti juga ada kekurangan. Dan kekurangan real-time PCR yaitu real-time PCR memiliki harga yang relatif tinggi dibanding PCR konvensional pada umumnya. Sulit untuk melakukan pengujian PCR real-time secara multiplex. Real-time PCR dipengaruhi oleh inhibitor PCR dan sulit membedakan antara sel yang hidup dan yang mati. Membutuhkan badan penangan yang terlatih dan kontaminasi silang dapat terjadi antara mikroorganisme dengan alat real-time PCR. Walaupun metode RT-PCR termasuk metode yang cukup efektif, resiko terjadi kesalahan pada proses mendeteksi bakteri patogen pada makanan masih mungkin. Karena metode RT-PCR mendeteksi seluruh sel dalam sampel termasuk sel yang sudah mati dan DNA yang berada dalam lingkungan sampelnya itu. Maka sulit membedakan antara sel yang hidup dan yang mati, menyebabkan munculnya risiko kesalahan proses deteksi patogen pada bahan makanan. Namun dengan segala kelemahan dan resiko tersebut, harus diakui bahwa teknik real-time PCR itu sangat bermanfaat untuk mendeteksi patogen pada bahan makanan. Dan sudah ada aplikasi nyata terkait hal tersebut, di mana ada contoh studi yang dilakukan oleh ANSYS pada 2020 dan Fusco pada 2011 untuk mendeteksi patogen pada bahan pangan. Selain itu, dijual juga kit real-time PCR secara komersial untuk mendeteksi patogen. Yang dipaparkan di sini adalah kit untuk mendeteksi salmonella. Contohnya adalah sebagai berikut, dapat dilihat. Dan yang digambar ini adalah kit box PCR yang telah dijual secara komersial. Nah, bagaimana sih potensi real-time PCR untuk mendeteksi patogen pada bahan pangan di Indonesia sendiri? Sebenarnya potensinya itu sangat besar. Karena pertama-tama Indonesia adalah negara berkembang. Dan bisa dibilang kontrol keamanan pangan di Indonesia itu buruk. 2 juta kematian diakibatkan oleh keracunan makanan pada negara berkembang. Dan di Indonesia sendiri, menurut laporan BPOM pada 2019, terdapat 6.205 kasus keracunan makanan yang dilaporkan oleh rumah sakit. Maka tentunya masih banyak kasus-kasus lain yang tidak terdeteksi. Nah, keamanan pangan yang buruk di Indonesia itu dapat dilihat dari kasus-kasus kontaminasi pada daging ayam dan ikan pada pasar tradisional, dan kontaminasi patogen Salmonella typhi pada air yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Maka sangat diperlukan metode untuk mendeteksi patogen pada bahan makan. Lalu kenapa real-time PCR? Karena real-time PCR sendiri dan teknologi PCR pada umumnya sudah sangat berkembang di Indonesia berkat pandemi COVID-19. Sehingga tidak lagi hanya ditemukan dalam laboratorium, tapi juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Berkat pandemi COVID-19 juga, real-time PCR semakin banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga mudah diterima. Real-time PCR kit juga sudah dijual secara komersial di Indonesia, dan bahkan sudah ada usaha untuk membuat PCR kit lokal. Maka sebenarnya real-time PCR itu dapat digunakan oleh pemerintah dan instansi-instansi yang bergerak di bidang pangan untuk mengkontrol dan menjaga kualitas pangan di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu PCR adalah metode untuk memperbanyak salinan DNA dan mengidentifikasi bila terdapat sekuen asing dalam sampel DNA. Lalu salah satu jenis PCR adalah real-time PCR yang mampu menganalisis jumlah gen target secara real-time dengan menganalisa intensitas sinyal fluorescent. Real-time PCR untuk deteksi patogen pada bahan pangan akan melalui tahap isolasi DNA, denaturisasi, annealing, dan ekstensi. Lalu kemampuan analisis secara real-time menyebabkan real-time PCR cepat dan sensitif dalam mendeteksi gen target patogen yang spesifik pada bahan pangan. Real-time PCR juga mampu menganalisis gen target walau jumlah spesies target sedikit. Namun real-time PCR juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu harga yang relatif tinggi, perlu penanganan profesional, dipengaruhi oleh inhibitor, sulit membedakan sel hidup dan mati, dan ada kemungkinan terjadinya kontaminasi. Walaupun RT-PCR memiliki banyak kekurangan, tetapi RT-PCR tetap sangat berpotensial untuk mendeteksi patogen pada bahan makanan pangan, khususnya di negara Indonesia karena keamanan pangan di Indonesia masih di bawah standar rata-rata dibandingkan negara-negara maju. Dengan metode RT-PCR yang sudah familiar di Indonesia karena ada pandemi corona, pengawasan terhadap keamanan bahan pangan dapat lebih mudah, efektif, ketat, dan akurat. Pemerintah dapat mengaplikasikan metode RT-PCR sebagai alat bantu pengawasan keamanan makanan di Indonesia, agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ikut meningkat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.